Bapa di surga, bersyukur Tuhan pagi ini kami boleh kembali ada di dalam hadirat Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Allah. Biar Tuhan menguasai hati dan pikiran kami. Sekalipun kami ada di dalam ibadah online, ibadah di rumah kami masing-masing, biarlah Engkau juga Allah yang terus ada di pihak kami, mengurapi kami, memberkati kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Lah dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi ini kita boleh kembali ada di dalam hadirat Tuhan. Kita boleh beribadah sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Yakin dan percaya kuasa Tuhan tetap sama. Kuasa Tuhan sanggup menjamah setiap kita dimanapun kita berada. Pagi ini mari kita renungkan firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Diberkatilah setiap kita yang membaca firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan, terlebih yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, pasti diberkati Tuhan. Pagi ini bagi saudara dalam Tuhan, saya berikan tema firman Tuhan yaitu meresponi undangan Tuhan. Saudara dalam Tuhan, firman Tuhan mengajak kepada kita semua untuk kita mau meresponi apa yang Tuhan sampaikan. Di sini Tuhan menyampaikan bahwa Tuhan mengundang semua orang untuk datang kepada Tuhan. Mengundang semua orang, terlebih yang letih lesu dan berbeban berat, untuk datang kepada Tuhan. Dan jangan datang ke tempat yang lain. Jangan datang kepada orang-orang yang lain. Jangan datang kepada Allah-Allah lain. Tetapi datang hanya kepada Tuhan Yesus. Pagi ini saudara kasih Tuhan, kita melihat bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang begitu berat, hari-hari yang begitu sulit, hari-hari yang begitu penuh dengan tantangan yang berat. Saudara kasih Tuhan, ketika kita mulai merasa letih, lesu dan berbeban berat, jangan engkau mencari pertolongan-pertolongan yang lain, tetapi engkau datang kepada Tuhan. Responi undangan dari Tuhan, karena pertolongan itu hanya datangnya dari Tuhan, bukan dari yang lain. Maka dari itu saudara kasih Tuhan, kita harus sungguh-sungguh dengar-dengaran pada apa yang Tuhan mau sampaikan. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan mengundang kepada setiap kita, semua orang, kata firman Tuhan, bukan hanya mengundang kepada golongan A saja, bukan hanya mengundang kepada golongan B saja, tetapi Tuhan mengundang semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Dan hari-hari ini semua orang mengalami letih lesu dan berbeban berat. Masa pandemi ini membuat orang letih, lesu, dan berbeban berat. Sudah gak berdaya lagi. Saudara kasih Tuhan, saya dapat ada banyak orang mulai jenuh dengan keadaan ini, mulai mengeluh dengan keadaan ini. Mereka mulai merasakan begitu beratnya hari-hari ini karena masa pandemi yang tidak berakhir-akhir ini. Saudara kasih Tuhan, pagi hari yang indah ini firman Tuhan memberikan jawaban kepada kita. Ada undangan Tuhan untuk kita datang kepada Tuhan. Responi panggilan itu, responi undangan itu, supaya setiap kita mengalami kelegaan, supaya setiap kita mengalami berkat, supaya setiap kita mengalami mujizat dari Tuhan. Saudara kasih Tuhan, karena firman Tuhan katakan setiap kita yang mau meresponi undangan Tuhan, kita pasti mengalami kelegaan. Pagi hari yang indah ini mari kita renungkan firman Allah. Kita renungkan firman Tuhan. Kenapa ketika kita meresponi undangan Tuhan, kita akan mengalami kelegaan. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, ketika kita meresponi undangan Tuhan,
Dengan kita datang kepada Tuhan, maka hidup kita pasti diberkati Tuhan. Kita pasti mengalami berkat Tuhan. Sekalipun di masa-masa yang sukar ini, banyak orang bilang gak mungkin, banyak orang bilang mustahil. Tetapi ketika kita ada di dalam Tuhan, kita responi undangan Tuhan, pasti terjadi berkat di dalam kehidupan. Karena di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam Matius 6 ayat ke-33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita mau datang kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan, hidup kita akan ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Hidup kita akan diberkati Tuhan. Kalau burung di udara saja Tuhan berkati, bunga di padang Tuhan hiasi, terlebih kita umat Tuhan. Saudara kasih Tuhan, mau responi panggilan Tuhan, datang kepada Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Yang berikutnya, yang kedua, saudara kasih Tuhan, ketika kita meresponi undangan Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita pasti mengalami kesembuhan. Saudara kasih Tuhan, kita pasti mengalami kesembuhan. Apapun yang hari-hari ini sedang kita alami, sakit penyakit apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, ketika kita responi panggilan Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, mujizat Allah pasti terjadi. Di dalam Matius 9 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22 dikatakan demikian. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan ini. Jadi saudara kasih Tuhan, perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, ketika dia meresponi undangan Tuhan, dia mau datang kepada Tuhan Yesus, maka mujizat terjadi. Saudara kasih Tuhan, mujizat terjadi. Sekalipun dunia bilang mustahil, tidak mungkin. Orang bilang mustahil, tidak mungkin. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin. Saudara kasih Tuhan, pagi hari yang indah ini datang kepada Tuhan dengan segala keberadaan kita. Pasti Tuhan menjamah dan menyembuhkan kita. Penyakit apapun Tuhan sanggup menyembuhkan. Saudara kasih Tuhan, pagi hari yang indah ini, sekalipun hari-hari ini ada hari-hari yang berat, ada banyak orang mulai putus asa dengan segala keberadaannya. Sakit bukan hanya sakit jasmani saja, tapi mulai sakit rohani. Saudara kasih Tuhan, datang kepada Tuhan, pasti kita akan mengalami kesembuhan. Hidup kita dipulihkan. Saudara kasih Tuhan, saat dunia tidak ada jawaban, Yesus punya jawaban yang pasti. Haleluya. Yang berikutnya saudara kasih Tuhan, ketika kita meresponi undangan Tuhan dan kita datang kepada Tuhan, maka kita akan mengalami jawaban yang pasti dari Tuhan. Seperti tadi saya katakan bahwa saat dunia tidak dapat memberikan jawaban yang pasti, Yesus sanggup memberikan jawaban yang pasti bagi kita. Jalan keluar yang pasti bagi kita. Tidak mudah-mudahan. Saudara kasih Tuhan, apapun masalah hari-hari ini, ketika kau datang kepada Tuhan, engkau mengalami jalan keluar. Pertolongan Tuhan pasti terjadi tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Saudara kasih Tuhan, di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 18 dan Matius 9 ayat 23 sampai 25 dikatakan demikian. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadah
lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Ayat 23. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat meniup-niup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Jadi saudara kasih Tuhan, Yesus punya jawaban yang pasti buat setiap masalah kita. Saat dunia bilang tidak mungkin, saat dunia bilang mustahil, saat dunia tidak memberikan jawaban, saat orang-orang lain menertawakan masalah kita, saudara kasih Tuhan, Yesus sanggup memberikan jawaban yang pasti bagi kita. Yesus punya jawaban, Yesus punya jalan keluar bagi hidup kita. Maka dari itu, baik saudara kasih Tuhan, respon di panggilan Tuhan, datang kepada Tuhan Yesus dengan segala keadaan. Pasti kuasa mujizat Tuhan, berkat Tuhan terjadi di dalam kehidupan. Dari 3 hal ini, biarlah kita renungkan terus firman Allah, supaya kita mau dengar dengan apa yang Tuhan serukan kepada kita, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, yaitu kita terus mau meresponi undangan Tuhan, supaya kita terus mau datang kepada Tuhan. Ketika kita datang, kuasa mujizat Tuhan, berkat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan, pagi ini firman-Mu telah disampaikan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu sang penjama setiap kami, meteraikan firman dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau memakai hidup kami terus menjadi alat kemuliaan. Berkenan kepada Tuhan diberkati. Umat Tuhan dimanapun berada saat ini, di rumah-rumah yang sedang beribadah, Tuhan Engkau curahkan berkat. Engkau berkati umat Tuhan dimanapun berada. Tuhan Yesus, kuasa-Mu dulu sekali sampai selama-lamanya dinyatakan bagi umat-Mu yang percaya kepada Tuhan, bagi umat-Mu yang mau meresponi firman Allah, meresponi undangan Tuhan, meresponi panggilan Tuhan Yesus. Pagi hari yang indah, berkat-Mu tercurah dalam nama Yesus. Hamba berdoa Tuhan, dimanapun umat-Mu berada, apapun yang sedang mereka hadapi, Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Di masa-masa pandemi ini Tuhan, Engkau menolong umat-Mu dalam usaha pekerjaan umat-Mu, rumah tangga umat-Mu diberkati Tuhan. Anak-anak umat-Mu yang harus belajar di rumah-rumah, Tuhan menghadapi tahun ajaran baru ini, kiranya Tuhan menolong anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, hamba berdoa, biarlah setiap umat Tuhan terus ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Pagi ini juga Tuhan kami berdoa bagi bangsa kami. Tuhan, kiranya Engkau memulihkan bangsa kami. Khususnya Tuhan Yesus, keberadaan kami yang ada di Pulau Jawa dan Bali, yang hari-hari ini diterapkan PPKM. Tuhan, ibadah pun harus dibatasi. Tuhan Yesus, ibadah pun harus ibadah di rumah. Tuhan, Engkau menolong kami semua. Tuhan Yesus, biarlah pandemi ini cepat berlalu dan Engkau memulihkan keberadaan kami. Ekonomi dipulihkan dan segala hal yang ada di bangsa kami dipulihkan Tuhan. Diberkati. Memberkati Bapak Presiden, demikian juga Tuhan pemerintahan yang ada di lingkungan kami, desa di mana kami ada. Tuhan memberkati kepala desa, RT RW yang ada, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak Surga. Berdoa Tuhan bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, GKI Efrata ini diberkati Tuhan. Engkau Allah yang terus berkarya dengan karya Tuhan yang ajaib di tempat ini, menyatakan segala kebesaran. Hamba-hamba Tuhan yang melayani di dalamnya, anak-anak Tuhan yang melayani di dalamnya, Tuhan mengurapi dan memakai umat Tuhan yang ada pun. Tuhan, Engkau Allah yang kuat, semakin hari semakin bertambah-tambah, bertambah dewasa, bertambah di dalam bilangan jiwa.
Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Saat yang indah ini, kiranya pertolongan Tuhan terus terjadi dalam kehidupan kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Kuasai kami ya Tuhan, sehingga tidak ada kuasa-kuasa yang sanggup merenggut kami dari kasih Tuhan. Tuhan Engkau Allah, oh Tuhan yang menjagai dan melindungi kami, menghalau dari segala para bahaya kecelakaan apapun. Segala virus-virus menular COVID-19 dipatahkan dalam nama Yesus. Dan kami ada di dalam aman perlindungan Tuhan. Kami diberkati Tuhan. Pegang tangan kami ya Tuhan, dengan tangan Tuhan yang kuat, tuntun kami di dalam jalan kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan, Engkau Allah yang tetap di pihak kami dan terus memberkati kami. Pagi ini kami ada di dalam kuasa Tuhan. Kami ada di dalam berkat. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, ulanglah dengan membawa berkat dari Bapa, cinta kasih dari Anak-Nya laki-laki, serta persekutuan dengan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang akan menyertai engkau mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang untuk yang kedua kali. Haleluya. Amin.